Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas dampak negatif pupuk kandang mentah pada tanaman. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Cara yang paling mudah untuk menambahkan kandungan unsur hara pada tanah, sekaligus untuk memperbaiki struktur tanah adalah dengan menambahkan pupuk kandang. Namun penggunaan pupuk kandang yang tidak benar, malah bisa menambahkan masalah baru bagi petani. Kebanyakan petani menggunakan pupuk kandang, tanpa melalui fermentasi terlebih dahulu, dengan alasan ribet, atau mengejar waktu tanam. Tanpa disadari bencana dalam pertanian, berawal dari pemakaian pupuk kandang mentah. Pupuk kandang yang mentah, masih mengandung gas metana yang sangat besar, sehingga jika digunakan langsung di lahan, maka tanaman akan mudah layu. Terlebih lagi jika menggunakan mulsa, maka gas metana akan keluar melalui lubang mulsa, sehingga menyebabkan batang pada tanaman akan mudah busuk, atau kering. Masalah lainnya dari penggunaan pupuk kandang mentah adalah munculnya hama dan penyakit bagi tanaman. Hama yang sering ada dalam pupuk kandang antara lain, embung atau disebut juga uret, gayas, undi, wangung atau disebut juga kumbang jantan dan betina, tuton, atau disebut juga ulat tanah, gangsir, atau disebut juga jangkrik besar. Uret. Munculnya uret di lahan pertanian, biasanya melalui pemberian pupuk kandang yang masih mentah. Sehingga membawa telur, atau larva, dan akan menetas di pupuk kandang yang masih mentah. Setelah menetas, uret merupakan serangga, yang selalu kelaparan, dan akan memakan akar-akar halus dari tanaman. Kalau akar rusak, sudah dapat dipastikan tanaman juga akan, innalillahi. Salah satu upaya pengendaliannya yaitu, dengan cara manual diambil, dan dimusnahkan, dan pengendalian menggunakan insektisida, dengan bahan aktif karbofuran. Seperti furadan, dan diazinon, dengan cara ditabur pada area tanaman. Wangung. Kumbang jantan, atau kumbang betina adalah, bentuk terakhir dari uret. Kumbang tidak begitu mengganggu, tetapi biasanya memakan daun dari tanaman. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara meletakkan garam, karbon baterai bekas, irisan jengkol, atau daun tembakau pada pucuk tanaman. Memasang jebakan lampu yang di bawahnya ditaruh baskom berisi air sabun, terakhir menggunakan insektisida regen, disemprotkan pada tanah dan tanaman. Ulat tanah. Ulat tanah juga berasal dari penggunaan pupuk kandang mentah, dan biasanya ditumpuk di lahan pertanian tanpa ditutupi. Sehingga hama-hama di sekitar lahan pertanian, dapat berkembang biak dengan pesat di pupuk kandang. Pada siang hari, ulat ini hidup di dalam tanah sekitar tanaman. Sedangkan pada malam hari ulat memakan bagian leher batang, atau bagian batang di bawah tanah, dan akhirnya merusak tanaman. Pengendaliannya bisa dengan manual, dengan mengorek tanah karena ulat tidak akan jauh dari tanaman yang terserang. Melakukan penyemprotan dengan insektisida biologis seperti Dipel WG, atau dengan insektisida kontak seperti Bulldog. Gangsir. Gangsir juga dapat tumbuh pesat pada pupuk kandang mentah, dan ditumpuk di lahan pertanian. Gangsir akan memakan tanaman muda, dan daun muda lalu dibawa ke lubangnya. Sehingga akan merusak, dan menghambat pertumbuhan dari tanaman. Pengendaliannya, bisa dengan menggali lubang gangsir lalu memusnahkannya, atau dengan insektisida aben dengan cara mencelupkan rumput pada larutan aben lalu dimasukkan pada lubang gangsir, dan lubang tersebut ditutup dipadatkan dengan tanah. Kemudian penyakit yang akan muncul, akibat pemakaian pupuk kandang mentah.
Penyakit yang akan muncul antara lain, penyakit layu fusarium, penyakit layu bakteri. Jamur fusarium. Jamur Fusarium oxysporum bisa menyerang kapan saja, namun berkembang pesat pada musim hujan karena kelembaban tinggi. Ditambah, dengan penggunaan pupuk kandang mentah, yang sifatnya lembab menjadikan ekosistem yang baik untuk pertumbuhan jamur ini. Jamur ini mudah menyerang dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Gejala serangan ditandai dengan tanaman akan layu pada siang hari, dan akan kembali segar pada pagi dan sore hari. Layu fusarium dapat dikendalikan dengan perlakuan berikut. Perlakuan Trichoderma. Trichoderma merupakan agen hayati berupa jamur yang dapat melawan perkembangan jamur merugikan. Anfus merupakan fungisida alami berbahan Trichoderma yang efektif untuk mencegah layu fusarium. Cara penggunaannya bisa ditabur pada pupuk kandang sebagai dasar atau bisa juga dikocor setelah ditanami tanaman. Tanaman yang mati atau terserang segera dicabut lalu dibakar, dan tanah di area tanaman dikeluarkan. Tujuannya untuk mencegah penularan pada tanaman lain. Layu bakteri. Raustonia solanacearum, atau dulu dikenal Pseudomonas solanacearum, merupakan bakteri patogen tular tanah yang menyebabkan layu pada berbagai jenis tanaman. Penggunaan pupuk kandang yang masih mentah dapat memacu perkembangan bakteri ini melalui kenaikan suhu tanah yang disebabkan oleh fermentasi pupuk mentah. Cara paling mudah membedakan layu bakteri dan layu fusarium adalah tanaman tidak kembali segar pada pagi dan sore hari. Layu bakteri lebih berbahaya dari layu fusarium karena serangannya yang begitu cepat. Salah satu upaya untuk mengendalikannya adalah menggunakan bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat, seperti agrep dan baktosin. Penggunaan pupuk kandang mentah juga menyebabkan tumbuh subur gulma yang beraneka ragam. Karena rumput yang dimakan oleh hewan ternak, bijinya rumput tidak dapat dicerna dan akan ikut keluar bersama kotoran ternak. Saat kotoran ternak diaplikasikan ke lahan sebagai pupuk kandang, biji rumput akan tumbuh subur tak terkendali. Kandungan unsur hara pada pupuk kandang mentah yang rendah karena belum melewati tahap fermentasi, menyebabkan pertumbuhan tanaman akan terhambat, serta bisa layu dan mati. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya nanti di bagian kedua kalau dibahas, sekarang durasinya kepanjangan. Akhir kata, sekian, dan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum.